Di industri pesawat terbang Nusantara Bandung sama Pak Habibie. Menghitung produktivitas itu ada kan hitungan literaturnya. Misalnya waktu itu IPTM Production Master Schedule. Terus di situ ada target pesawat yang harus dikeluarkan setiap bulan. Misalnya 15 buah pesawat harus delivery. Tapi faktanya kenapa hanya satu atau dua saja pesawat yang dikeluarkan? Berarti produktivitas tidak tercapai. Nah, kebetulan Buya menulis itu untuk manajemen ada 6 variabel tidak tercapainya produktivitas PT IPTN ketika itu menyebabkan Buya diangkat menjadi staf khusus Vice President untuk setiap rapat direksi data laporan production dan itu lewat Buya gitu. Nah, jadi Buya naik 6 grade jobnya ketika itu. Nah, dalam kaitan dakwah, apa hubungannya? Kita juga mengenal bagaimana kita terus meningkatkan upaya kita. Kita bicara iman, ya kan? Apakah iman kita sudah meningkat? Apakah betul kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dekat dan kita mengenalnya? Lalu kita kenal juga dengan para malaikat-malaikatnya dan juga risalahnya Al-Quran. Nah, apakah kita sudah membaca Al-Quran itu? Seperti yang difirmankan di Al-Baqarah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, inilah Alkitab yang datang dari gaib, benar adalah petunjuk bagi orang mukmin dan bertakwa. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, mau mukallafahnya itu jelas. Antara keimanan kita percaya kepada Alkitab dan membuktikan Al-Quran itu adalah tempat mengacunya kita, mengimani bahwa itu betul-betul datang dari yang maha gaib, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah tugas kita untuk lebih memperdalam Al-Quran itu sendiri melalui hijrah kita di jalan Allah ini. Itu perbaiki diri kita, meningkatnya keyakinan kita dengan kita mempelajari di majlis yang mulia ini. Tentu hari ke hari kita bertambah semangat bahwa ada kiasan-kiasan dalam Al-Quran itu yang mengandung makna, karena samudra ilahi itu sangat luas, betul ya? Nah, sehingga kita bersemangat. Satu poin. Kedua, apakah rukun Islam? Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah menjadi pedoman di sifat 6 sahabat Nabi, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita yakin betul-betul bahwa Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi. Tidak kamu tunjukkan dalam hati atau kamu sembunyikan. Allah menguasai segala sesuatu dan Allah mengampuni siapa yang mau. Ya kan? Nah, itu ada mafhum mukhalafahnya. Ada kaitannya dengan rukun Islam. Karena kita bersyahadat, ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Nah, apakah sholat kita sudah bermanfaat belum? Apa buktinya sesudah dan sebelum sholat kita rasakan? Melalui iktikaf adalah satu-satu jalan ketenangan batin kita, bahwa yang bicara bukan lagi pikiran, tetapi mulai kolbi. Nah, sudah meningkat ke situ belum arahnya? Bangun di keheningan malam. Benar kita sudah berdialog dengan Allah Ta'ala itu dengan mendirikan sholat itu. Lalu ada kewajiban kita berpuasa bulan suci Ramadan. Kaitannya dalam Alkitab tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Itu fakta lainnya. Logikanya adalah bahwa benar Alkitab di rukun iman itu datang dari Allah dan dibuktikan dengan rukun Islam. Kita laksanakan berpuasa itu konsisten. Pertanyaannya, puasanya itu sekedar menahan
lapar dan haus kah? Apakah betul kita merasakan adanya orang miskin tidak makan, adanya anak yatim piatu yang tidak makan? Adapun rasa yang kita rasakan, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah atau puasa Daud. Berarti kalau ada rasa itu, meningkatlah keimanan kita, meningkatlah ketakwaan kita. Karena memang tugasnya adalah berpuasa itu untuk menjadikan kita jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Logikanya mudah saja. Lalu apalagi kaidah keimanan peningkatan lagi ketakwaan kita? Bagi mereka yang cukup nisabnya melaksanakan rukun Islam keempat, berzakat. Betul ya? Nah, jikalau konsisten kita laksanakan zakat ini, maka nggak ada orang miskin di Indonesia ini terutama. Itu banyak kita lihat rumah mewah, mobil lewat, entah dia sholat atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi rata-rata orang Muslim. Berarti itu ada kepinginan kita mengejarkan, ngasih tahu mereka. Ini adalah bagian dari tugas kita sebagai pendakwah. Ialah bahwa ada kewajiban pajak, ada kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya. Bila mana mereka laksanakan secara baik, maka mulia dan sejahteralah anak Muslim se-Indonesia ini. Betul ya? Nah, berarti kalau ada pikiran kita meningkat di situ, berarti keimanan kita, ketakwaan kita pun meningkat. Betul ya? Itu keempat. Lalu kelima, membuktikan keimanan kita lagi. Bagi mereka yang terpanggil mampu untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Tidak semua orang mendapat panggilan itu untuk melaksanakan rukun Islam. Banyak orang kaya, bahkan di hadapan Umar Amir Zon, kita bertamu dengan ke sebuah teman kita. Dia punya kakak kaya raya, 34 rumah mewahnya, tapi belum berhaji. Berarti dia belum dapat panggilan. Ya kan? Belum dapat panggilan. Nah, itu adalah bagian tugas kita sebagai pendakwah, sebagai dai. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita tingkatkan lagi pengetahuan kita tentang zakat itu, tentang rukun Islam yang kelima itu? Nah, jadi kalau kita bicara tentang peningkatan produktivitas keimanan, maka kita bicara tentang literatur, referensinya gitu kan. Nah, inilah hebatnya majelis yang mulia ini, tempat kita mengasah kolbi, tempat kita mengasah hati kita, tempat kita menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah. Amir Zon tanya Buya, sudah dapat hidayah belum 4 bulan duduk hijrah gitu kan. Buya sambil bertanya, apa ya gitu. Karena Buya selama ini nggak bisa tidur kadang-kadang gitu, bangun tengah malam membayangkan, benar nggak Allah tuh udah mulai sayang sama Buya kembali gitu. Benar nggak Allah tuh memperhatikan Buya? Bertanya-tanya terus. Kok Buya gampang aja jam 3 udah pasti bangun, setengah 4 mulai bangun. Dulu agak malas gitu ya. Kita tidur dengan bidadari kita di tempat AC, kursi empuk, sekarang di atas sejadah atau kain sarung saja gitu. Senang-senang aja gitu. Dulu di pangkuan bidadari kita dalam satu sarung terselimut aja gitu, tenang sampai subuh gitu. Sekarang kita terhindar dari itu karena kita tinggalkan gitu. Nah, Buya bayangkan nanti ada gantinya di akhirat katanya. Buya menamakan ini adalah sebuah universitas kolbi, institut kolbi, institut hijrah. Apa ijazahnya? Ijazahnya adalah bidadari surga. Sertifikat surga. Menarik kalau kita kaji, maka kita akan bersemangat terus, ketemu orang baru terus, ingin menyampaikan bahwa samudra ilahi itu sangat luas. Kalau kita bicara tentang keimanan, kalau sahabat sering bertanya, ya kan, kepada sahabat yang lain, apa pengorbanannya hari ini? Waktu, uang, pikiran, atau apa? Nah, kita apa yang kita korbankan? Masa mengorbankan waktu mendengar aja nggak mau gitu kan? Belum lagi korbankan cuma 5.000, 10.000 sehari. Itu hanya untuk makan sendiri gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pengorbanan
tentang peningkatan ketakwaan dan keimanan kita. Nah, takhir kali ini Buya senang. Apa? Buya bertambah lagi ilmunya. Jujur aja, selama ini Buya rasa kita sudah tahu semua agama yang dijalankan. Buya pergi ke Kanada, orang pakai jenggot-jenggot. Ngapain dia orang pakai jenggot-jenggot? Orang India kayak Pak Hasan bersih penampilannya gitu duduk sebelah pesawat. Buya geli-geli aja gitu kan. Ternyata mereka bulan puasa itu berdakwah situ. Buya pergi ke Detroit, Amerika juga sama. Ke Jepang juga sama. Ke Malaysia, Singapura sama. Timur Tengah juga gitu. Nah yang paling ramai itu ada di Nabawi itu memang. Habis sholat tuh mereka kumpul bayan rupanya gitu. Itu orang India, Pakistan itu rajin. Pakai bahasa Urdu mereka gitu. Buya perhatikan apa tahun 99 dan tahun 2003. Ternyata betul apa yang dibacakan di Fadilah Amal itu. Kebiasaan para sahabat setelah sholat itu berkumpul di tempat makam yang sekarang Rasul itu ya. Antara mimbar gitu kan. Mendengarkan petuah-petuah yang disampaikan Rasulullah. Dan kemudian dilanjut oleh para sahabat. Nah sekarang juga terjadi. Buya lihat sendiri mata kepala sendiri tahun 99 dan 2003. Mereka itu di luar masjid itu mendengarkan bayan. Sebenarnya walaupun di Mekah diusir-usir juga di Masjid Nabawi itu sama Masjidil Haram awalnya gitu kan. Ternyata beda mazhabnya gitu. Jadi nggak semuanya memang menerima. Bahkan di Nabawi juga ada petugas itu mengusir-usir orang kumpul-kumpul begini. Apalagi di Indonesia. Ya kan? Kita di masjid tertentu coba dianggapnya kita jadi tukang minta-minta gitu. Padahal kita adalah melakukan sesuatu kegiatan di jalan Allah, agama gitu. Karena pengurus DKI memang tahu kalau kita itu orang baik-baik, adalah mereka bilang kotor. Mereka tidur-tidur, dikira ini hotel gitu, cuma menginap gitu. Ada sebagian yang berpikir begitu. Sebagian menerima kita sebagai tamu Allah. Nah itulah yang mulia. Barang siapa yang bisa menyediakan itu, maka tempat bayan kita di tengah-tengah. Kasih mic. Ya kan? Lebih pandai daripada tukang obat gitu. Bagi DKM yang gak paham, kita gak dikasih mic. Duduk juga enggak. Tidur disuruh-sir gitu kan. Nah itu adalah bagaimana kita berpikir ke depan untuk berdialog dengan para pengurus masjid agar kemakmuran masjid itu menjadi tanggung jawab kita. Besok-besok kita disediain mic yang besar. Woi, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pengasih. Kedengaran semua bangsa sama orang gitu. Nah sekarang kita bisik-bisik, apa sih jaga-jaga bicarakan di pojok itu gitu. Kita tidak diurusin sama pengurus masjid. Terus mereka salamannya biasa aja gitu. Nah sekarang tugas Pak Mukhtar, Pak Abdullah, Pak Hasan, Pak Abdul Majid, dan Buya, apalagi Amizon, penguasa Jakarta Selatan. Bagaimana caranya manajemen masjid itu menyatu dengan kita? Agar apa? Pekerjaan mulia dakwah itu betul-betul sampai kepada tujuannya. Betul-betul mission itu sampai. Nah inilah mungkin hidayah dari Buya dapat Pak Amir, jujur aja. Buya tambah semangat gitu. Walaupun Buya sudah menulis buku 4 gitu ya. Tapi cukup juga untuk menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang wajib dan sunnah kita laksanakan. Nah insya Allah ini kita ketemu lagi. Semakin kita rindu menunggu sholat maghrib, semakin rindu kita menunggu sholat isya, semakin rindu kita bangun tengah malam keningan menyerahkan diri, semakin rindu kita menunggu sholat witir itu, semakin rindu kita menunggu subuh itu, semakin rindu kita mendengarkan bayan teman-teman bergiliran. Indahnya pakai mic, kita videokan, terus kita sharekan ke saudara kita bahwa kita benar-benar hidup di jalan Allah. Ya kan? Dunia itu memang kalau dipikir-pikir penipu gitu ya. Tapi sebaliknya dunia itu pun juga tempat kita ibadah. Coba kalau nggak ada dunia, siapa yang nungguin kita di rumah? Siapa yang ngasuh anak cucu kita? Betul ya? Istri kita lah. Siapa yang kita pulang nanti yang menerima kedatangan kita? Istri kita lah.
Itu kan dunia ceritanya gitu ya. Kita tinggalkan sementara. Nah, usaha kita juga gitu. Siapa yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran kita? Ya perusahaan kita. Nah, inilah kelebihan-kelebihan